Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal 16. Pembacaan kita pagi hari ini dalam kitab Wahyu pasal 16 itu tentang ketujuh malapetaka. Kita akan lihat bersama-sama bahwa malapetaka besar akan terjadi di muka bumi ini ya. Ayat pertama saya baca, ayat kedua Bapak Ibu Saudara ya yang di rumah juga ikut membaca ya. Wahyu pasal 16 ayat pertama. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisu yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai nama dari binatang itu dan yang menyembah patung. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan permukaan air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus sampai pada nanti, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesaksian dan karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu terima airnya, supaya siapa jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah kiri. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh Selah yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka dikumpulkan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Hadar-Bedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menyeluruh bumi dulu, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh
dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang dan tidak ditemukan lagi di bumi. Sama-sama. Dan hujan es sebesar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murka Allah ini tertimpa kepada mereka yang tidak menyembah Allah. Murka Allah ini tertimpa kepada mereka yang menghujat nama Allah, yang tidak mau bertobat. Murka Allah ini terjadi ya menimpa orang-orang yang menyembah naga itu, ya, dan nabi-nabi palsunya, ya, nabi palsu yang mengikuti jalan sesat. Orang-orang yang mengikuti jalan sesat akan tertimpa oleh malapetaka daripada Allah, dan itu adalah satu keadilan. Nah, menarik kita lihat yang pertama, ya, ketika malaikat itu menumpahkan cawan, yang pertama kita lihat adalah bisul. Timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi para pengikut setan, pengikut Lucifer, ya, mereka akan kena serang bisul. Dan bisul itu dikatakan yang jahat, bisul yang jahat yang sangat berbahaya, ya, dan akan banyak orang yang kesakitan. Jadi satu tanda adalah bisul, tapi ini bukan seperti bisul yang kita alami saat ini. Peristiwanya belum terjadi, akan terjadi, dan ini terjadi di masa tribulasi, masa kesukaran besar itu. Nah, setelah itu malaikat yang kedua menumpahkan cawan ke atas laut, dan yang terjadi adalah air menjadi darah. Air menjadi darah, sehingga kalau orang minum harus minum air yang adalah darah. Ya, air itu ya menjadi darah, berarti mereka minum darah. Nah, dikatakan seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Nah, ini satu keadilan Allah. Perhatikan ayat 5, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena, ya, mengapa air itu menjadi darah sehingga orang-orang minum darah, ya, karena mereka telah menumpahkan darah, ya, darah orang-orang kudus dan para nabi, ya, ayat 6 itu, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Wah, mestinya waktu mereka nanti minum air yang menjadi darah, harusnya ingat bahwa mereka sudah membunuh orang, ya, sudah menumpahkan darah orang. Sekarang giliran mereka akan minum itu. Ini suatu peringatan bagi mereka, suatu hukuman bagi mereka, karena darah yang mereka minum itu tidak enak, ya, justru mematikan. Lihat di air, ketika ada darah, air itu jadi darah, makhluk-makhluk hidup yang ada di air mati. Nah, itu keadilan daripada Tuhan. Dan kemudian kita lihat, ya, malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Wah, kebakaran besar terjadi. Dan ini akan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran, memang hebat, tapi itu belum seberapa. Dan ini akan lebih hebat. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, ayat 9. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Mestinya hukuman itu, siksaan itu, penderitaan itu membuat mereka sadar, wah, ini karena kesalahan kita, ini dosa kita, kita harus bertobat. Mestinya begitu. Tetapi memang
mereka benar-benar melawan Allah, mereka tidak suka nama Tuhan, justru dengan penderitaan itu mereka semakin menghujat nama Tuhan. Jadi ada dalam perjalanan hidup kita masa kini, ketika Tuhan izinkan masa sukar di dalam hidup kita terjadi, mestinya mengingatkan kita kepada Tuhan, bukan untuk menghujat nama Tuhan. Ya, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, ketika Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup mereka, ketika di padang gurun, apa yang mereka lakukan? Kecenderungannya adalah bersungut-sungut, melawan Tuhan, melawan hamba Allah yang memimpin mereka. Padahal seharusnya yang mereka lakukan adalah semakin berserah kepada Tuhan. Sebab ketika mereka berserah kepada Tuhan, Tuhan lakukan mujizat demi mujizat dalam hidup mereka. Ya, jadi ini penting bagi kita ketika diperhadapkan dengan masa sukar. Jangan kita menghujat Allah, jangan kita mengeraskan hati. Tetapi kita lihat pada masa itu, orang-orang ini justru menghujat nama Allah. Ya, dikatakan menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Jadi ini orang-orang yang memang keras kepala, tidak mau bertobat. Berikut, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Wah, jadi mereka menahan rasa sakit luar biasa. Dan ini hukuman, ini keadilan Allah bagi mereka. Apakah mereka mau bertobat? Ternyata tidak juga. Ayat 11, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Menjadi satu peringatan bagi kita masa kini. Memang peristiwa ini belum terjadi, ini nanti, ya, di masa kesukaran besar itu. Tetapi menjadi peringatan bagi kita, ini suatu hal yang penting supaya ya kita jangan mengeraskan hati. Kita jangan mengeraskan hati, melainkan kita mau bertobat dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, ternyata yang mengerjakan ini semua adalah ya kuasa kegelapan yang membuat orang-orang mau melawan Allah itu. Perhatikan, dikatakan ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kala. Yang beberapa hari yang lalu saya bilang ini adalah Tritunggal Iblis. Naga itu, ya, kemudian binatang itu, dan nabi palsunya, ya, 3 roh najis. Nah, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, ya, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi nanti kita lihat di ayat 16 itu, di tempat Harmagedon namanya, terjadi peperangan yang besar. Antikristus, ya, bersama orang-orang yang menyembah dia, yang menyembah binatang dan patungnya itu. Antikristus bersama orang-orangnya berkumpul di Harmagedon dan mereka melawan Tuhan. Ya, Yesus turun, ya, kedatangan Kristus kedua kali, terjadilah peperangan itu, dan itu mengakhiri masa tribulasi karena Antikristus dikalahkan, ya, dan setan itu, tenaga itu, ya, diikat, ya, dan dibelenggu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terpenting di sini adalah satu peringatan sekali lagi, supaya setiap kita yang percaya berjaga-jaga. Ya, lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Jadi pakaiannya bukan seperti pakaian, oh ini pakaian saya bersih, enggak, tapi hidupnya, ya, supaya hidupnya jangan bercacat celah,
Jadi tetap menjaga kekudusan hidup. Nah, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini suatu ilustrasi yang berkata, jangan sampai hidup kita ini kotor. Ya. Dan ketika Yesus datang, tak seorang pun tahu ketika dia datang, adakah kita tetap menjaga hidup kita bersih di hadapannya? Tetapkah kita mempertahankan iman kita? Adakah kita sadar ketika kita berdosa, kita insaf akan dosa-dosa kita dan kita mau mohon pengampunan, meminta pengampunan kepada Tuhan, ya, mengakui dosa-dosa kita. Nah, ini yang terpenting dalam hidup kita. Jadi tetaplah menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kita lihat cawan yang terakhir, malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari bait suci kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Ya, apa yang terlaksana? Penghukuman itu yang sangat dahsyat. Ya, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Jadi akan terjadi gempa bumi yang luar biasa, dan manusia ya tidak bisa menghindar dari malapetaka itu. Secara khusus mereka yang menyembah patungnya, menyembah binatang itu, yang mengikuti antikristus, yang penyembah berhala itu akan hancur, akan binasa, akan dihukum, ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap mengeraskan hati. Ayat 20-21 dikatakan, dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Lagi-lagi mereka menghujat Allah, manusia itu. Ya, memang dasar mereka tidak percaya kepada Allah. Dasar mereka adalah setia mengikuti ya antikristus, mengikuti setan itu. Ya, jadi mereka pengikut setan dan tidak suka dengan Allah. Nah, sudah mengalami siksaan, sudah mengalami penderitaan oleh karena dosa, oleh karena kesalahan mereka. Toh mereka mengeraskan hati dan menghujat nama Allah, ya, melawan Tuhan. Jadi orang-orang yang melawan Tuhan, yang tidak mau bertobat, itu adalah pengikut setan. Karena mereka tidak mau bertobat, padahal sudah ada peringatan, sudah ada siksaan, sudah ada hukuman yang Tuhan berikan. Tetapi toh ya hukuman itu tidak dilihat sebagai peringatan supaya mereka bertobat. Justru mereka semakin menghujat Allah, ya, melawan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dengan kebenaran firman Allah ini kita diingatkan bahwa Allah itu adil, Allah itu kudus. Ya, untuk itu kita harus hidup kudus di hadapan Allah dan selalu berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan waktu dimulainya penderitaan besar itu. Kita tidak tahu kapan. Tetapi ketika itu terjadi, tentu orang-orang percaya saat ini tidak akan mengalami masa itu. Ya, yang mendapatkan hukuman adalah mereka yang menyembah setan. Ya, pengikut setan. Ya, akan mengalami siksaan yang dahsyat. Kita sebagai anak-anak Tuhan terhindar dari siksaan itu. Kita bersyukur kita diselamatkan oleh Tuhan, kita bersyukur tidak akan mengalami penderitaan besar itu. Dan selagi kita hidup, mari kita isi kehidupan kita dengan memuliakan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Allah seperti Nabi Nuh yang dikatakan bergaul karib dengan Allah. Kita mau bersama-sama dan menikmati
kebahagiaan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan menaikkan doa-doa kita sebelum itu kita memuji Tuhan.